Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi yang melakukan kesalahan begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang. Suatu hari, seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Sepertinya saya ingin buang air kecil terlebih dahulu. Silakan. Akhirnya, sang raja menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayungyang yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan seorang Dewi Kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan pun mendengarkan suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya. Saya tadi mendengar suara tangisan bayi. Sepertinya saya juga mendengarkan suara itu, Tuan. Di mana itu pengawas? Ayo kita cari ke sebelah sana. Nampak seorang bayi cantik yang sedang terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana, dan dia dibesarkan seperti putrinya sendiri. Namun, dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Dan banyak raja dan pangeran yang merebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menenun. Suatu ketika saat menenun, gulungan benangnya jatuh keluar istana. Karena dia seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, jika dia laki-laki maka aku akan menikahinya. Tak berselang lama, seekor anjing datang dengan membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya, meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing, membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar istana. Kini, Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang, yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu,
Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama, dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Akan tetapi, Dayang Sumbi masih merahasiakan jika Tumang adalah ayahnya. Hingga suatu ketika, Sang Kuryang diminta ibunya untuk berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi ditemani Tumang. Ketika berburu, Sang Kuryang kesulitan menemukan hewan buruan. Dan juga Tumang mengganggu perburuannya. Kesal dengan tingkah Tumang, Sang Kuryang pun membunuh Sang Tumang. Merasa tidak bisa pulang dengan tangan hampa, Sang Kuryang pun memotong Tumang dan mengambil hati anjing peliharaannya tersebut. Setibanya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang ia idam-idamkan. Dia pun langsung memasak hati pemberian anaknya tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Mereka pun makan bersama. Mereka pun mulai menyantap makanan yang Dayang Sumbi buat. Merasa tidak enak hati, Sang Kuryang pun mengaku bahwa hati yang mereka makan adalah hati Tumang. Begini caramu Karena membalas mendengar kebaikan hal itu, Tumang yang Dayang Sumbi pun menjaga marah. sejak kecil. Dayang Sumbi memukul kepala anaknya dengan sendok Pergi kau, nasi anak tak tahu hingga diri. meninggalkan luka. Berpikir sang ibu membencinya karena telah membunuh si Tumang, Sang Kuryang pun pergi dan melarikan diri ke hutan. Dayang Sumbi selalu berdoa kepada para dewa untuk menyatukan kembali dengan sang putra suatu hari nanti dan bersumpah untuk tidak pernah memakan daging. Dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan kecantikan yang abadi. Sejak saat itu Dayang Sumbi tinggal sendirian. Dia pun melanjutkan kegiatan meditasinya seorang diri. Setelah pergi dari rumah, Sang Kuryang mengalami hilang ingatan. Selama ini, dia dirawat dan diasuh oleh seorang petapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Tanpa sengaja, Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tidak saling mengenali satu sama lain. Sang Kuryang pun takjub dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berusaha mendekati Dayang Sumbi. Hari demi hari, Sang Kuryang selalu berusaha untuk menemui Dayang Sumbi. Sang Kuryang benar-benar telah jatuh hati hingga suatu ketika ia bermaksud mengajak Dayang Sumbi menikah. Mendengar ajakan tersebut, Dayang Sumbi hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Lalu berlalu pergi meninggalkan Sang Kuryang. Akan tetapi, Sang Kuryang tidak menyerah. Dia tetap datang dan selalu berusaha mendekati Dayang Sumbi. Hingga suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, Sang Kuryang melepas ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut karena tidak sengaja melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ia sadar kalau luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Jika kau ingin menikahiku, buatlah sungai Citarum agar menjadi telaga, serta buatlah perahu yang besar dalam satu malam. Baiklah, Dayang Sumbi.
dengan bantuan makhluk halus, pohon demi pohon, cabang demi cabang, hingga ranting demi ranting, mulai membentuk gunung Burangrang dan Bukit Tunggul. Perahu pun sudah hampir jadi. Dan air Sungai Citarum siap dialirkan agar terbentuk sebuah telaga. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbi memutar akal agar anaknya gagal memenuhi tantangan. Dayang Sumbi membentangkan kain putih yang bercahaya. Memukul alu ke lesung hingga membuat ayam jantan berkokok. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang pun pergi ketakutan lantaran mengira fajar telah tiba. Sang Kuryang murka atas kegagalannya. Ia melempar sumbatan Sungai Citarum sehingga menjadi Gunung Manglayang. Dan menelungkupkan perahu besar yang dibuatnya, yang kini menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Curiga dicurangi oleh Dayang Sumbi. Kemarahan Sang Kuryang semakin besar dan mencari sosok ibunya itu. Namun Sang Hyang membantu Dayang Sumbi menjelma menjadi bunga jaksi di bukit perasingannya yang kini menjadi Gunung Putri. Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan Dayang Sumbi pun menghilang ke alam gaib. Ini bayinya Baginda. Tidak. Ini bayinya Baginda. Tidak. Bayi siapa ini? Tidak. Bayi siapa ini? Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai obat dan sedekah. Tergoyang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Kamera jatuh. Sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun kadang lebih yang bersama padanya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung. Nunduk, makin nunduk. Oke, tahan 10 detik. Gini saja, walau sampai muak dan pulsa masuk waktu. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku
Ini bayinya Baginda. Ini bayinya Baginda.